pada tahun ini terjadi kembali korupsi yang dimana korupsi kali ini adalah merupakan korupsi yang paling besar yang terjadi atau sejarah di Indonesia. Di mana korupsi yang terjadi ini adalah merupakan hal yang perlu perhatian khusus. Dalam hal ini adalah baik di tingkat Kejaksaan Agung, kemudian di penegakan hukum nanti di pengadilan, yang kemudian juga khususnya kepada pemerintah dan presiden. Korupsi di Pertamina yang mencapai kerugian 193 triliun. Apa pasal yang diterapkan atau yang dijerat kepada para pelaku dugaan tindak pidana korupsi di Pertamina? Nah, ada 3 pasal yang sudah diterapkan kepada para tersangka, yaitu pasal 2 ada 1, pasal 3, kemudian pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian ditambah ya pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di mana pasal 55 ini diterapkan atau dicantumkan karena ada beberapa orang yang terlibat di dalam kasus atau di kasus mega korupsi di Pertamina ini. Nah, yang perlu saya bahas adalah pertama, pada video saya sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nanti akan diubah atau berubah pada tahun 2026 setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku. Yaitu apa yang menjadi perubahannya adalah telah saya sampaikan pada video sebelumnya, itu ancaman pidana maksimal, kemudian pidana dendanya juga ya, kemudian terkait dengan perhitungan kerugian negara yang terjadi dalam perkara tersebut. Nah, kemudian pada pasal 2 ayat 1 ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, yang di setiap ada koruptor atau setiap ada tindak pidana dugaan korupsi ini selalu diterapkan pasal 2 ayat 1. Namun yang menarik di sini adalah sebenarnya pasal 2 ayat 1 ini perlu juga seharusnya ditambahkan pasal 2 ayat 2. Kenapa? Karena ada keadaan tertentu yang dimana dapat diterapkan hukuman mati terhadap para koruptor. Nah, ini kalau saya lihat di berita, ini di korupsi di Pertamina ini tidak ada ditambahkan terkait dengan pasal 2 ayat 2. Tetapi nanti kita lihat pada dakwaan atau tuntutan kejaksaan di pengadilan. Yang kemudian berapa tahun ya nanti ancaman para koruptor ini di Pertamina ini dituntut, atau berapa tahun ancaman di dalam pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana pasal 2 ayat 1 itu adalah pidana seumur hidup, kecuali ditambahkan ayat 2, yang kecuali ini adalah merupakan keadaan tertentu yang bisa menjadi ancaman hukuman paling berat adalah hukuman mati. Kemudian di pasal 3 ini adalah ancaman pidana paling memberatkan adalah pidana seumur hidup, sama dengan pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada pertambahan pasal disangkakan pada para terpidana ini nanti adalah ada pasal 18. Yang pertama adalah pidana tambahan ini adalah berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nah, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ini poin A-nya. Kemudian poin B-nya adalah pembayaran uang pengganti yang sejumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya hasil-hasil dari uang negara, uang kerugian negara ya. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Nah, ini juga berpengaruh atau berdampak pada perusahaan para ya terpidana ini nanti. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Nah, pasal 18 ini kalau saya lihat di berita bahwa belum ditentukan di ayat berapa ya. Tetapi di ayat 2 ini saya perlu menyampaikan bahwa
pasal 18 ayat 2, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana nanti kalau kemudian kerugian negara itu tidak bisa dibayarkan oleh para koruptor, terdakwa atau terpidana pada tindak pidana korupsi, ya. Ini yang perlu diperhatikan ya nanti, bahwa ketika tidak bisa membayar, maka akan diberikan tambahan pidana yang kemudian terkait dengan pidana tambahan ini atau penggantian atau diambil harta-hartanya, itu yang menjadi pedoman bagi jaksa nanti untuk melakukan lelang. Setelah melakukan kesulitan kemudian melakukan lelang, adalah mesti ada atau tercantum di dalam putusan yang diputus oleh pengadilan, baik itu nanti di putusan pertama, kemudian di putusan tingkat banding, kemudian di putusan kasasi. Yang penting putusan itu yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Bagaimana kalau dia nggak punya harta? Bagaimana kemudian kalau dia nggak bisa membayar, ya? Nah, ini juga menjadi klarifikasi buat teman-teman pada angka 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Itu harus sudah dicantumkan di dalam putusan. Nanti diperhatikan dalam putusan itu. Proses persidangan nanti terhadap para terpidana ini bisa saja berbulan-bulan, ya, atau bisa sampai setahun. Yang menjadi hal yang menariknya adalah di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu mencabut pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kalau contohnya nanti proses persidangan ini lama, maka bisa saja nanti pasal yang divonis kepada para terpidana ini menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Tetapi kita berharapnya nanti semoga ini lebih cepat, ya. Mungkin hanya beberapa bulan nanti akan diputus terkait dengan korupsi di Pertamina ini. Karena ada beberapa orang, kalau saya perhatikan tadi ada kurang lebih 7 orang yang menjadi tersangka dalam korupsi di Pertamina ini. Oke, yang menjadi hal lain adalah kalau nanti jaksa kemudian mengesampingkan terkait dengan pasal 2 ayat 2, maka tetap hakim berpedoman pada pasal yang didakwakan. Nah, ini juga nanti perlu diperhatikan karena kenapa? Ini merupakan korupsi yang luar biasa. Dan pidana yang seharusnya diterapkan pada hukuman mati, yaitu pasal 2 ayat 2. Tapi kita ikuti dulu, nanti kita tidak tahu apakah akan disampaikan di dalam dakwaan apa tidak, atau ditambahkan pasalnya atau tidak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikut.